Penyelidikan kasus dugaan pengusiran paksa yang menimpa Nenek Elina masih terus bergulir dan belum menunjukkan tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Kepolisian daerah Jawa Timur menegaskan bahwa perkara ini tidak berhenti pada penahanan 2 orang tersangka awal. Sejauh ini, penyidik telah menetapkan Samuel Ardi Kristanto dan M. Yasin sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara berdasarkan alat bukti yang dinilai cukup. Keduanya dijerat dengan pasal 170 KUHP atas dugaan melaksanakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dan barang. Penangkapan dilakukan di waktu berbeda. Samuel diamankan lebih dulu pada siang hari, disusul M. Yasin pada sore hari di hari yang sama. Dalam proses pendalaman, penyidik menilai masih terbuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pemeriksaan saksi terus dilakukan oleh Polda Jatim untuk menelusuri peran setiap individu. Samuel juga diduga berperan mengumpulkan serta mengajak sejumlah orang untuk melakukan pengusiran terhadap Nenek Elina. Polisi menegaskan penegakan hukum akan diarahkan kepada siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi viral seorang nenek 80 tahun di Surabaya harus diusir dari rumahnya sendiri yang udah ditempatin selama puluhan tahun dan diusir secara represif. Dan kabarnya ada keterlibatan ormas di sini, teman-teman. Kita wajib kawal case ini, teman-teman. Coba lu bayangin seorang nenek udah tinggal puluhan tahun di rumahnya, punya surat-surat yang lengkap, tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku udah beli rumahnya. Dan ini udah sering banget kejadian di Indonesia. Apalagi kabarnya si nenek ini sebatang kara, jadi udah gak punya saudara lagi. Yang lebih parahnya, RT sama RW seakan-akan gak tahu dan bilang gak kenal sama yang katanya udah beli rumah si nenek. Padahal jelas-jelas si orang yang ngaku-ngaku beli rumah si nenek itu sempet datang ke kediamannya si RT. Pokoknya kita kawal terus case ini sampai si nenek dapat keadilan, teman-teman. Buset dah. No, lihat no. Samuel Ardi Kristanto, pembeli tanah yang diduga usir Nenek Elina, ditangkap polisi. Ya elah, mengenak loh. Kemarin pas ditegur sama Cak Muji ya, Pak Muji Pak Gubernur Surabaya, itu teman saya. Terus dibalikin sama Cak Muji kan, itu ormas ya, bukan teman dia. Gua gablokin juga nih lama-lama Samuel. Buset, elah gayanya. Terus ditangkep no. Lihat no mulutnya no, begini nih. Gue pengen cucukin bayi sama tembakau orang tua bener. Buset, ampun dah, PA banget. Mengenak lu sekarang ditangkap. Rasain dah lu akal gedebat dia. Kasus ini viral di Indonesia. Seorang nenek umur 80 tahun diduga diusir dari rumahnya sendiri dan video ini ramai di sosial media. Pada 6 Agustus 2025, rumah nenek Melek Elina Wijayanti di Surabaya disebut dibongkar paksa oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah. Video yang beredar memperlihatkan nenek Elina ditarik keluar dari beberapa orang yang beratribut oknum ormas. Momen ini memicu emosi publik karena melibatkan lansia. Ternyata rumah itu sebelumnya atas nama kakaknya, Elisa Irawarti, yang meninggal pada tahun 2017. Secara waris, rumah itu seharusnya kembali ke keluarga, termasuk Nenek Elina. Nenek Elina juga membantah pernah menjual rumah atau tanah itu kepada siapapun. Namun di sisi lain, Samuel Ardi Kristanto yang mengaku membeli tanah tersebut. Belakangan, dialah yang kemudian diduga terlibat dalam pengusiran dan pembongkaran rumah. Nenek Elina akhirnya melaporkan ke Polda Jatim pada akhir Oktober 2025 atas dugaan pengeroyokan dan perusakan. Setelah proses berjalan, Samuel resmi ditangkap pada 29 Desember 2025 untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini masuk ke proses hukum. Publik menunggu titik terang, siapa pemilik sah, siapa yang benar, siapa yang salah. Untuk sekarang, kita hanya berharap keadilan berpihak pada kebenaran. Dajjal, siapa namanya ini wak? Ayo, lah beres urusannya. Iyo, iki Samuel. Dicekel kare si Yasin kancane iku sing ngumprang-ngumprangi batuke iku jare sing omahe diancurno di Surabaya. Acan mikir lah beres ceritanya kayak gini tau polisi. Iya, terus awake dhewe iki digiring yo di dunia persilatan iki medsos iki
karo arek nom-nomen dikiri seakan-akan waduh Dura karo Jawa iki kudu tawur di Surabaya. Kate dadi apa terus jajal mikir, ha? Sementara sing duwe masalah iki sapa? Singkek karo Weliane iki, ha? Samuel iki lah singkek. Ayo coba mikir. Iya, makane dewasa wae dhewe iki yo dalam bermedia sosial iki, terutama arek nom-noman. Iya, aduh. Dilu tawo, dilu kate gelut, dilu kate rusuh. Jawa Timur ayu disikat ke Madura kate dadi apa terus. Ajal mikira, nek kaya aku ngene iki, urip di tengah-tengah wong Madura, di kampung kowe iki. Apa gak dibele model kuwi? Ayo, ngene ta nek yo. Ayo, njaluk tolong. Wabe wis dulur-dulurku. Nek ana masalah hukum yo, sing menyalahi hukum, antar satu dengan yang lain. Ojo nglibatno suku. Cek awet jenenge Indonesia iki. Iya tak kandhani kon. Tiga friend info banget jan nemen anget melocot ya dalang dari perusakan nenek Elina yang ada di Surabaya ya. Samuel sudah ditangkap Polda Jatim. Kok angel men ya. Di gelandang Polda Jatim untuk diperiksa ya karena secara pengakuan dia mengaku membeli tahun 2014 hanya berdasarkan letter C dan surat terbitnya 2025. Banyak kejanggalan-kejanggalan karena dibalik rusaknya rumah nenek Elina itu adalah perintah dari Samuel ya. Samuel ya. Kalau modelnya begini, orang yang lemah dirampas dengan rekayasa ya hancur. Dan yang info penting lagi ya, tim kuasa hukum yang sudah mendampingi itu tim dari pengacara kondang kalau kok ya, timnya Pak Hotman Paris siap berkolaborasi untuk membantu nenek Elina tanpa biaya sepeser pun ya. Tim Pak Hotman Paris dengan ikhlas ingin menegakkan keadilan dan kebenaran bagi orang lemah ya. Kalau nanti ini terbukti semua atas rekayasa Samuel, harus dihukum yang seberat-beratnya. Kalau tidak, nanti ada nenek Elina yang lain-lainnya. Ini akan bahaya ya, bermodalkan surat yang belum jelas, menyuruh ya, oknum ormas untuk mengeksekusi sehingga rumah nenek Elina rata dengan tanah ya. Akhirnya apa? Semoga kegaduhan yang ada di Surabaya ini segera clear, mana yang salah segera diproses hukum yang berlaku supaya tidak semena-mena di kemudian hari dan dihukum seberat-beratnya ya. Semoga Samuel bisa nyaman di balik penjara. ya. Kemarin juga pernah heboh anak-anak muda Surabaya karena istilahnya ingin wilayah Surabaya supaya terhindar terjauh dari hal-hal yang negatif ya. Cuman berhubung sudah semua ditangani oleh Polda Jatim, semoga menemukan titik terang dan Surabaya bisa aman, tentram, damai dengan siapapun, dengan suku apapun ya, selama kebenaran ditegakkan oleh aparat hukum, kita menyaksikan prosesnya. Oke, friend, info hangat melocot ya. Dalang di balik rumah nenek Elina yang rata dengan tanah, Samuel.